Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Saputra. Saya dari kelas 2C Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Hakikat Majas. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya, alhamdulillah, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul yaitu Hakikat Majas. Makalah ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah satu di antara mata kuliah usul fikih. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ilmu fikih sangat penting bagi kita. Usul fikih adalah dalil yang bersifat umum, yang meninjau dari segi ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan atau penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Dalam makalah ini, saya membahas tentang hakikat majas yang meliputi definisi hakikat, definisi majas, dan lafal-lafal hakikat majas. 1. Definisi hakikat. Hakikat menurut para ahli bahasa adalah arti yang senyatanya atau sesungguhnya, yang bukan biasa. Dalam istilah ahli bayan, hakikat adalah susunan lafal yang digunakan pada asal peletakannya, atau dalam istilah khotbah, Abdurrahman Al-Ahdari mengatakan bahwa hakikat adalah lafal yang digunakan menurut ahli sebagaimana mestinya. Menurut Wahbah Juhaili, hakikat adalah setiap lafal yang menghendaki makna asalnya karena sesuatu yang diketahui. Sedangkan menurut Mustafa Al-Jini, hakikat adalah sesuatu yang telah mapan dalam penggunaan berdasarkan asal pembentukannya dalam bahasa. Pembagian hakikat dari segi wadoknya atau peletakannya itu A. Hakikat lugawiyah. Hakikat lugawiyah adalah lafal yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Contoh, seperti menggunakan lafal asal dengan makna binatang buas, dan insan digunakan bagi hayawan yang berpikir menurut perkataan ahli bahasa. Hakikat syariah. Hakikat syariah adalah lafal yang digunakan pada asal peletakannya secara syar'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa hakikat syariah adalah nama atau lafal-lafal yang dipindahkan dari lughah terhadap syara. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa hakikat syar'i adalah setiap lafal yang diletakkan dengan makna lughah kemudian digunakan dalam syara dengan sebutan lain. C. Hakikat rupiah, yaitu lafal yang pindah dari asal peletakannya karena istimah atau banyak elemen, seolah-olah letak asalnya ditinggalkan atau tidak dipakai lagi, sehingga penggantinya itu menjadi masyhur dan tidak dapat dipahami oleh mustami tanpa terlintas dalam pikirannya letak asalnya. Hakikat rupiah adalah lafal yang digunakan pada asal peletakannya secara urf atau adat kebiasaan. Hakikat rupiah terbagi menjadi dua, yaitu hakikat rupiah ammah dan hakikat rupiah khosah. Definisi majas. Majas secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-majas, bentuk masdar atau infinitif dari kata aja. Sedangkan cara terminologi, majas dapat diartikan dengan majas adalah lafal yang digunakan pada arti bukan semestinya karena ada hubungan jika adanya korinah atau petunjuk jika dari arti yang lalu atau asli. Arti majas juga banyak ditafsirkan oleh beberapa ulama Islam, di antaranya adalah Al-Mubarak mengatakan bahwa majas merupakan seni bertutur dan berfungsi untuk mengalihkan makna dasar yang sebenarnya. Menurut Al-Qadi Abdur
Jabbar mengatakan bahwa majaz adalah peralihan makna dari makna dasar atau leksikal ke makna lainnya yang lebih luas. Sedangkan Ibnu Jini dan Al-Jurjani menempatkan majaz sebagai lawan dari hakikat, dan makna hakikat menurut Ibnu Jini adalah makna dari setiap kata yang asli. Sedangkan majaz adalah sebaliknya, yaitu setiap kata yang maknanya beralih kepada makna lainnya. Macam-macam majaz. Majaz lugawi. Majaz secara harfiah artinya boleh, sementara lugawi artinya bersifat bahasa atau dalam bahasa. Dengan demikian, majaz lugawi artinya sesuatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa bukan pada tempatnya. Majaz ini dibagi menjadi dua, yaitu majaz mursal dan majaz istiarah. Macam-macam majaz mursal ada 8, itu sababiyah, musababiyah, juziyah, kuliyah, hadiyah, mahaliyah, iktibar ma kana, iktibar ma yakunu. Majaz istiarah. Majaz istiarah adalah tasbih yang dibuang dan satu ta'rifnya atau mujabbah bih, sehingga hubungan antara makna hakiki dengan makna majaz selalu mujabbah atau saling menyerupai. Majaz istiarah dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu istiarah tasrihiyah dan istiarah makniyah. Lafal-lafal hakikat dan majaz. Hakikat ialah lafal yang digunakan pada asal peletakannya sebagai atau seperti fungsinya untuk suatu hewan yang buas, maka keluar dari kami perkataan kami. Yang digunakan, yang tidak digunakan maka tidak dinamakan hakikat dan majaz. Majaz dan hakikat terbagi menjadi tiga macam, yaitu lugawiyah, syar'iyah, dan urfiyah. Contoh, sholat. Maka sesungguhnya hakikat secara bahasa adalah doa, maka dibawa pada makna tersebut. Lafal yang digunakan bukan pada asal kata-katanya seperti singa untuk laki-laki yang memerangi, maka keluar dari perkataan kami. Yang digunakan, yang tidak digunakan maka tidak dinamakan hakikat dan majaz. Dan keluar dari perkataan kami bukan pada asal kata-katanya, dan tidak boleh membawa lafal pada makna majaznya kecuali dengan dalil yang solid dan yang sahih yang menghalangi lafal tersebut dari maksud yang hakiki, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai qarinah atau penguat. Untuk kesimpulan, majaz adalah lafal yang digunakan pada arti bukan semestinya karena ada hubungan beserta adanya qarinah atau petunjuk yang mencegah dari arti yang lalu atau asli. Majaz dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu majaz mursal dan majaz istiarah. Jadi, lafal bisa disebutkan menurut bahasa artinya merta atau yang umum, sedangkan menurut istilah ialah lafal yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu. Dengan pengertian lain, lafal adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Mungkin hanya ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.